Ya Allah, saya memohon maaf bahwa saat ini saya belum bisa menerima bahwa saya yang dipilih untuk menjadi orang tua tunarungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di episode pertama podcast Rumah Siput Indonesia. Saya Eka Kunya Hikmat, Certified Auditory Herbal Therapist, Direktur Eksekutif Rumah Siput Indonesia Healing Rehabilitation and Training Center, atau biasa disebut dengan RSI Center. Ibu dan Bapak, topik kali ini untuk episode pertama podcast kita adalah The Power of Dream. The Power of Dream. Jadi insya Allah nanti ke depannya akan ada topik-topik lain yang akan kita bahas. Dan yang membawakan juga bisa rekan-rekan terapis lain dari Rumah Siput Indonesia. Untuk yang perdana ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Ibu Restu Puji Astika, rekan saya, yang beliau juga adalah salah satu praktisi auditory verbal terapi di Indonesia. Nah, saya dengar soalnya Ibu Restu ini menjadi praktisi EVT bagi beliau adalah salah satu dream yang come true, begitu ya Bu ya? Iya betul Mbak Eka, betul Nah, sekali. jadi langsung aja nih kita undang nih Bu Restu untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu ya, silakan Bu. Ya halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu, saya praktisi auditori verbal terapi berlokasi di Kota Cilegon, tepatnya di PCI. Ya, betul sekali ya yang Mbak Eka bilang bahwa saat ini saya menjadi praktisi auditori verbal terapi itu karena memang dreams come true ya. Jadi saya tuh semuanya tuh secara nggak sengaja, tapi bukan berarti nggak sengaja itu tanpa usaha, tanpa ikhtiar gitu ya. Jadi pada awal mula saya menjadi praktisi itu bermula dari anak saya ya tentunya ya. Jadi karena saya awalnya merupakan seorang orang tua dari anak gangguan pendengaran. Nah, anak-anak gangguan pendengaran ini membutuhkan terapi, yaitu auditory verbal terapi. Sebelum terapi EVT, anak saya tentunya harus pakai alat dulu ya. Berawal dari saat saya hamil, waktu itu ya Mbak Eka, hamil usia 2 bulan, kemudian saya tuh kena rubella. Usia 2 bulan saya kena rubella, dan saya baca-baca bahwa dampak rubella itu paling ringannya tuh tunarungu. Terus juga dan bisa jadi ada komplikasi lain ya selain, tunarungu. Dan saat itu saya masih bekerja di salah satu, instansi pendidikan ya, Mbak Eka. Terus, saya saat itu bingung banget tuh ya antara yang, aduh saya tahu bahwa anak saya bakal terakhir tunarungu dan saya masih bekerja. Ya udah deh akhirnya saya, memilih harus harus mempersiapkan mental saya ya tentunya ya. Ibaratnya saya mengandung anak yang bakal terlahir tunarungu. Jadi saya butuh persiapan mental, akhirnya saya, resign ya saat itu dari pekerjaan saya. Terus juga, nah di tahun 2015 dan nggak tahu sih ini kebetulan atau gimana ya Mbak Eka ya. Jadi tahun 2015 saya itu ikut seminar Auditory Verbal Therapy at Home di Universitas Indonesia. Nah di situ saya sebetulnya belum terlalu tahu ya EVT itu apaan gitu. Cuman, dari informasi yang saya dapat dari baca buku, dari baca jurnal bahwa, ini adalah terapi yang cocok gitu untuk anak-anak, gangguan pendengaran. Waktu itu saya masih hamil, anak saya juga belum lahir. Anak saya belum lahir, tapi saya udah ikutan seminar ya, mungkin dari situ kali ya, Allah tuh ngasih jalan awalnya dari situ. Terus, Bu, iya iya kalau boleh saya potong dulu, saya iya penasaran tadi ya, soalnya iya. Ibu menyampaikan usia kandungan 2 bulan sudah mengetahui ya bahwa terkena rubella, lalu kemudian sudah mulai mengetahui juga kira-kira
resikonya apa gitu nanti ya ketika bayinya lahir. Iya Nah, iya. bagaimana bisa sedini itu ya, mungkin ini banyak nanti pemirsa kita yang akan mungkin Mhm. penasaran tentang hal itu. Boleh diceritakan lebih lanjut ya, Bu, ya? Oh iya, betul ya. Memang waktu itu saya usia 2 bulan dan, tahu ada kemungkinan anak saya bakal terlahir tunarungu. Jadi pas, saat saya usia 2 bulan itu saya kan diopname. Rubellanya cukup yang saya rasakan itu cukup parah ya kalau yang saya rasakan. Memang beberapa orang ada yang tidak merasakan dampaknya, katanya gitu. Katanya sih cuma flu-flu berat doang, katanya gitu, flu-flu batuk-batuk, katanya gitu. Nah, tapi kalau saya tuh kerasanya ringkih gitu saat Hmm. hamil tuh. Usia 2 bulan tuh saya batuk, nggak berhenti-berhenti, pilek nggak berhenti-berhenti, terus, demam, merah-merah, terus akhirnya badan saya merah-merah ya, Mbak, ya, Kak. Terus saya diopname tuh sekitar 5 hari. Nah, selama 5 hari itu, saya itu nggak diem aja. Selama 5 hari saya dalam keadaan sakit, saya mencari-cari informasi tuh di internet, cari cari jurnal gitu loh, Mbak, ya, Kak. Iya. Eee Saya saya sih nggak searching ininya ya, waktu itu kan belum tahu ya namanya Mhm rubella gitu. mhm mhm. Saya hanya sekedar searching ciri-ciri yang saya rasakan Mmm. waktu itu. Kemerahan pada ibu hamil, terus flu pada ibu hamil, itu yang saya ketik tuh di Google. Nah, Iya. keluarlah itu, rubella, campak gitu ya. Jadi hasil mencari sendiri ya, Bu, ya? Bukan dari dokter atau Iya, perawat gitu betul. yang menginfokan atau bidan ya? Iya, saat itu sih Mmm, saya memang mencari sendiri ya. Saat itu memang mencari sendiri, luar walaupun biasa. waktu itu memang, dokter sih bilang bahwa ini sih morbilli katanya gitu, morbilli Mmm. katanya gitu. Jadi kan katanya campak tuh ada ada 2 jenis, ada rubella, ada morbilli, itu yang saya dapatkan saat itu yang Mbak, Eka, ya. Mhm mhm. Mohon maaf kalau misalnya salah, cuman waktu itu yang saya Iya dapatkan iya. seperti itu. Jadi morbilli sama rubella, terus saya, searching tuh ya, "Dok, saya tuh bisa nggak sih di tes darah?" Katanya gitu. Iya "Buat apa?" Katanya gitu. iya iya. "Nggak usah sih Bu, soalnya ini mah, campak biasa," katanya gitu. "Kalau kalau rubella tuh nggak kayak gini," katanya gitu. Cuman dia tahu ya, ada rasa beda gitu di hati. Intuisi Kayaknya ya, ada iya, intuisi ya, Bu, ya? iya, kayaknya, saya merasa saya perlu cek darah. Karena menurut yang saya baca itu, Ya. rubella itu hanya bisa ketahuan saat cek darah, gitu. Ya. Saat cek darah. Terus, dan kayaknya juga memang saat itu dibantu juga ya sama Allah ya, Mbak, Eka. Mhm mhm. Saat saya di rumah sakit, itu saya kebetulan juga melihat suatu talk show dan itu dia pengguna implan gitu, Mbak, Eka. Iya iya. Ya kebetulan banget waktu, dan di situ dia cerita bahwa dulu, ibu saya kena rubella gitu. Mhm mhm Dan mhm. nggak tahu pas banget sih waktu itu Iya iya. memang pas banget. Dan saya semakin yakin ya dengan yang saya baca itu, setelah keluar dari, rumah sakit, saya minta lagi surat rujukan kepada, dokter saat itu, "Dok, saya pengen cek darah aja lah," gitu. Tapi saat itu sih tetap sama ya jawabannya, "Nggak perlu Mhm. Bu," kata gitu, "buang waktu," kata gitu, Iya "nggak perlu cek darah." Wah, saya nggak tahu ya, nggak gimana ya, bukan nggak percaya terhadap, keilmuan beliau, bukan, cuman yang namanya kadang-kadang kata hati itu iya. beda ya. Betul betul. Ya, ada kata hati yang berbicara di situ dan juga saya juga yang saya baca juga bukan blog gitu ya, bukan blog, bukan dari media sosial, bukan, Iya. tapi yang saya baca juga jurnal ilmiah gitu. Akhirnya saya cari second opinion ya, Mbak, Eka. Ada dokter kandungan yang saat itu juga saya rutin ke situ. Saya cerita, "Dok, saya tuh baca," katanya, "jurnalnya ini nih Dok," saya liatin tuh Iya. ya. "Saya tuh ada kemungkinan nggak Dok kalau saya tuh rubella?" Terus dokternya diem aja, "Bisa jadi sih Bu," gitu. Mmm. "Bisa jadi sih Bu. Saya tuh bisa nggak Dok, saya tuh pengen cek darah," kata saya gitu. "Karena di sini bilangnya itu hanya ketahuan dari cek darah," kata saya gitu.
Oh ya udah deh Bu, saya rujuk Ibu ya ke teman saya dulu di di RSCM kata gitu. Dulu tuh saya pernah sama beliau, dulu kita sama-sama di kedokteran UI kata gitu. Saya dirujuklah sama dokter tersebut. Dan tapi saya nggak ketemu ya sama temennya beliau itu. Saya telepon lagi, "Dok, saya nggak ketemu sama temennya dokter." "Oh Ya. ya udah yang lain juga nggak apa-apa, tapi di situ banyak ahli kan Bu," kayak gitu. "Ya ya udah Dok, ada yang lain." "Ya udah sama yang lain aja nggak apa-apa Bu, diceritain aja yang Ibu khawatirkan dan yang Ibu baca," gitu. Ya udah deh dari situ. Ya. Ini Eee, saya ingin ini ya, mhm, meng-highlight ya, ternyata tadi pentingnya pertama, kita, bersikap kritis ya. Kadang-kadang bahkan, dari tim medis sendiri ada yang, kalangan medis sendiri ada yang mungkin tidak begitu, apa ya, mungkin karena tidak begitu familiar ya dengan mhm, ketunarunguan atau apa, resiko-resiko untuk menjadi tunarungu dan seterusnya. Jadi ada yang tidak begitu, apa ya, mungkin agak mengabaikan gitu ya resiko-resiko yang mungkin iya ada iya, gitu ya. iya Jadi iya, tadi Ibu, mhm, menurut saya, luar biasa ya, mungkin tidak hanya beruntung memang dibimbing Allah ya, dibimbing Tuhan ya. iya, Pertama tadi punya apa ya, ada dorongan untuk mencari tahu sendiri dan itu pun dari sumber yang kredibel. Nah, ini saya perlu catat sekali ya, karena saya suka dengar ya, banyak orang tua yang, eee, misalnya mempercayai kata-kata gitu ya, atau misalnya pendapat-pendapat, tapi itu tidak dipertanyakan dulu apakah sumbernya kredibel atau tidak. Jadi saya tadi, mencatat sekali nih dari Ibu bahwa pertama, tadi Ibu mencari sendiri, tapi itu dari sumber yang kredibel, iya, dan tadi Ibu bersikap kritis ya, yang saya pikir itu penting. Walaupun, dari kalangan medis yang menyampaikan tadi ya, "Nggak apa-apa kok, ini biasa aja," gitu kan tadi iya ya betul, katanya. iya. Tapi Ibu bersikap kritis, mencari second opinion, lalu kemudian mengkonsultasikan apa yang dibaca gitu ya, dengan gejala yang Ibu alami dan seterusnya. Bagi saya itu luar biasa dan perlu dicontoh nih ya, untuk nanti ya para pemirsa podcast kita, bahwa ini 2 sikap ini menurut saya, harus, kita ikuti nih. Pertama, mencari sumber yang kredibel gitu ya, untuk informasi agar bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita ketahui tersebut. Lalu kemudian bersikap kritis terhadap siapapun gitu ya, walaupun itu kalangan profesional. Nah, Iya, boleh Bu dilanjutkan. Nah, setelah itu seperti apa nih Bu? Jadi itu, 2015 ya kejadiannya ya Bu ya? kejadiannya iya betul, 2015 ya? Mhm, Heeh, mhm. 2015 waktu itu saya yang ikutan seminar di UI, Ya, terus juga saya dapat, rujukan gitu ya, dari dokter tersebut untuk ke Jakarta gitu Mbak Ika. Terus, nah menurut dokter yang Jakarta tuh bilang, ya. kan saya lihat di USG itu ya Mbak Eka, ini sih semuanya normal ya Bu, Ya. mata, jantung, terus juga air ketuban juga terlihat, kelihatannya juga cukup gitu, banyak banyak sedikit nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, cukuplah. Cuman memang ada satu yang tidak bisa dilihat dari USG gitu, Mhm. itu, gangguan pendengaran, dokternya ngasih tahu gitu. Terus gimana Dok, kata saya gitu, kalau misalnya nggak kelihatan dari USG ini, ya harus nunggu nunggu lahir, kayak gitu, harus Mhm. menunggu lahir. Ya udah saat itu, setelah setelah diberitahu seperti itu, ya udah deh saya, tetap minum vitamin gitu ya Mbak Kak, Mhm. tetap ya Ikhtiar gitu ya? ya ikhtiar minum vitamin dan juga mempersiapkan mental ya. Ya. Tetep aja ya ada rasa khawatir ya. Bayangin itu dari 2 bulan sampai 9 bulan saya khawatir berapa lama dan harus Ya. iya, dan kayaknya hampir tiap malam ya saya tuh nangis waktu itu. Mhm. Aduh anak saya tunarungu gitu ya Mbak Kak, Mhm. hampir tiap malam gitu ya saya tuh, nangis. Saya tuh bakal melahirkan anak yang, tunarungu terus dan saat itu, ada satu hal ya yang saya syukuri juga ya, oh untung saya resign gitu, kalau enggak saya bisa Mhm. nangis terus nih di tempat Mhm. kerjaan. Mhm. Jadi memang perlu mempersiapkan mentalnya cukup lama ya, cukup lama mempersiapkan mentalnya. Terus saat lahir, ya udah deh saya nggak butuh, waktu lama gitu untuk, segera tes pendengaran gitu pada anak Mhm. saya. Cuman sih memang awalnya sih kalau lingkungan sekitar yang baik ya tetap aja Ya. sih
udah dicoba dulu aja, untuk tradisional gitu mereka. Ya, ya. Tradisional, terus juga pengobatan tradisional lah gitu, minum obat atau mungkin ke tabib kek atau apalah gitu istilahnya ya kalau di sini tuh. Terus tapi kalau saya berpikir ya, bahwa yang namanya, itu kan kokle itu kan ada sel rambut ya, dan kalau sel rambutnya itu sudah rusak atau mungkin dia saat di dalam kandungan itu nggak tumbuh gitu karena virus, itu sama kayak tangan kali ya, tangan, kaki kan kalau sudah tidak ada, nggak bisa ada orang yang menumbuhkan kaki dan menumbuhkan tangan, saya pikir seperti itu. Jadi kayaknya, nggak masuk di akal saya gitu, waktu itu. Waktu itu seperti itu ya Mbak Eka. Terus, ya saya sih waktu itu tetap berterima kasih ya, atas saran, untuk pengobatan tradisional. Ya makasih, sarannya saat itu, cuman saya tetap untuk memilih, tes pendengaran di Ya. usia Usia di berapa, Bu? usia 2 bulan. Oh, oke. Ya, usia 2 bulan di tes pendengarannya. Boleh Sebelum dijelaskan mungkin Bu tes apa gitu ya bagi pemirsa yang belum tahu gitu ya apa oh yang iya akan iya Ibu iya. lakukan? Iya Ya. iya. Waktu itu saya tesnya jantung dulu ya, jantung, eee, terus juga biasanya sih dokternya akan mengarahkan ya. Cuman sebelum sebelum tes pendengaran, kita memang ditanya-tanya sih, "Kok Ibu mau tes pendengaran, ngapain?" Gitu. Hmm. "Iya Dok, soalnya saya Oh, kena rubella," katanya gitu. "Kok Ibu tahu sih kena rubella?" Gitu kan. mhm. "Ini saya punya punya datanya, saya dulu kena rubella dan saya pengen cek pendengaran." Dan katanya sih kemungkinan ada tunarungunya. "Oh Ibu udah tahu duluan ya Bu kemungkinan tunarungu," dokternya bilang kayak Ya. gitu. Eee, bukannya mendahului takdir ya, Mhm. tapi kan kita ada apa ya, ada sesuatu yang itu kredibel gitu, yang buat kita sampaikan. Ya udah deh, kata dokternya dites pendengaran habis, jantung ke pendengaran ya Bu, diarahkan kok sama dokternya waktu itu tesnya itu OAE, ASSR, BERA waktu itu. Di Nah, RSCM saat itu saya. ya. Mhm. Nah, jadi ini justru malah kalangan profesional menanyakan ya, "Ibu kok kenapa Iya pendengaran?" iya. gitu ya. "Kenapa ingin tes ini, tes itu?" gitu ya. Jadi justru Ibu yang apa ya, menjemput bola gitu, yang proaktif ya dan nah ini bedanya mungkin ya Bu ya di negara maju dengan kita ya. Kalau di negara maju memang justru orang tua diwajibkan begitu bayinya lahir itu harus tes pendengaran ya, itu kayak mandat dari negara gitu ya. Kalau di kita Ibu beruntung sekali ya, betul-betul tadi ada intuisi, ada bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Menurut saya itu juga salah satu apa ya yang harus kita ikuti karena Allah Tuhan kita itu ini ya memberikan petunjuk-petunjuknya gitu ya Bu ya dalam hati nurani Iya kita gitu ya, dalam iya intuisi iya. kita bentuknya dan itu tadi Ibu ikuti sehingga meskipun meskipun kanan kiri berbicara lain gitu ya, bahkan kalangan profesional berbicara ini, berbicara itu, Ibu ikuti intuisi itu sehingga tadi, memang cukup amazing juga ya, Bu, ya, ceritanya misalnya ketika di rumah sakit sendiri melihat tayangan TV tadi ya, Iya tentang betul. ada pengguna implan ya, jadi orang dewasa tunarungu dan kemudian menggunakan implan ya, Bu, ya, sudah menggunakan implan gitu. Lalu kemudian Ibu saya dengar tadi ada seminar juga yang Ibu ikuti ya, tentang auditori Iya. virtual therapy gitu. Lalu kemudian Ibu baca-baca jurnal-jurnal sehingga tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicek gitu. Jadi Ibu yang jemput bola. Jadi bagi saya ini saya sudah cukup lama ya mengenal Ibu, tapi saya baru tahu detail ceritanya hari ini, jadi saya merasa beruntung sekali. Nah, jadi saya pesannya mungkin pada pemirsa kita nih, memang kita harus jemput bola ya kalau di negara berkembang seperti di negara kita karena belum ada istilahnya Universal Universal Newborn Hearing Screening kalau di negara maju. Jadi semua bayi yang baru lahir itu wajib tes pendengaran, diwajibkan oleh negara gitu ya, sebelum keluar rumah sakit itu harus tes pendengaran. Semua bayi gitu ya, tidak hanya yang beresiko. Nah, kalau kita memang itu belum ada sehingga pertama memang ini ya, apa namanya, ya kewajiban kami nih para profesional untuk mensosialisasikan pentingnya tes pendengaran sejak dini begitu bayi lahir. Lalu kemudian juga
agar proaktif gitu ya, para orang tua tidak menunggu dari kalangan profesional juga ya, kalau mereka sudah tahu informasi ini segera lakukan gitu ya Bu ya. Jadi saya menarik sekali menurut saya ini sangat inspiring, mudah-mudahan nanti bisa diteladani juga nih oleh pemirsa kita nih ya. Nah, tadi saya juga ingin bahas mungkin Bu, ternyata rubella ini juga perbedaannya ya di negara berkembang dan di negara maju. Jadi saya ada mentor-mentor di negara maju seperti Australia, begitu mendengar di kita itu masih banyak kasus tunarungu rubella, mereka cukup heran dan kaget gitu ya. Karena Oh, di negara maju gitu. rubella itu udah tidak ada lah, dikatakan hampir tidak Iya. ada gitu ya. Jadi itu sudah langka gitu. Karena mereka sudah divaksin sejak dini untuk kemungkinan rubella dan seterusnya gitu ya. Sementara di kita memang kayaknya baru-baru ini ya ada program pemerintah dan itu pun untuk apa ya, rubella beberapa vaksin misalnya, saya lupa detailnya ya, tapi ada rubella, ada campak Jerman dan seterusnya itu baru-baru ini, dan itu pun hanya pada usia tertentu ya, baru pada usia tertentu, jadi belum semua usia. Sehingga tadi untuk mencegah rubella ini penting juga ternyata ya, untuk misalnya kalau ada vaksin semacam itu gitu, sebelum menikah bahkan ya Bu ya, sebelum Iya. hamil itu divaksin yang diperlukan dulu ya, agar terhindar dari resiko-resiko seperti ini. Menarik sekali Bu, boleh dilanjutkan ya Bu ya. Jadi tadi Ibu kemudian memeriksakan lalu putri Ibu Nadira ya Bu ya, Iya, kemudian tes dan terdiagnosa memiliki gangguan pendengaran. Nah, setelah itu apa yang Ibu lakukan? yang saya lakukan saat, sudah lahir ya Mbak Eka ya? Ya saat sudah lahir waktu itu sih, eee, kan karena saat setelah tahu ya hasilnya tunarungu gitu ya, dan saat itu sih udah diminta buat pakai alat ya. Waktu itu Mhm, pakai alat bantu dengar dulu Mbak Eka, oke. sekitar, 6 bulan. Mhm. Cuman saya sebelumnya tuh karena sudah dapat info tentang implan gitu Mbak Eka. Yang dari Jadi itu ya, dari apa sih, iya, dari seminar tadi, tayangan TV iya tadi gitu betul. ya? Iya, waktu saya bilang ke dokternya, "Dok, bisa nggak anak saya langsung diimplan aja?" Waktu itu Heeh. padahal usia masih berapa ya, 6 bulan nih kayaknya. Iya Iya, ya bener 6 iya. bulan. "Kenapa Bu langsung diimplan? Coba dulu aja," katanya, ABD-nya gitu. "Siapa tahu nanti terbantu gitu pakai dengan, alat bantu dengar," gitu. Karena syarat implan itu harus 1 tahun kata gitu. "Oh gitu ya, jadi nggak bisa ya 6 bulan, diimplan," kata gitu. "Iya," katanya, "nggak bisa," kata gitu. Katanya sih Iya. syarat di Indonesia tuh setahun karena berkaitan Mhm, dengan berat badan katanya gitu. Ya udah mhm. deh, saya ikut, saran dokter saat itu, pakai alat bantu dengar dulu Boleh, dan diinfo mhm, juga Bu, dokternya kan ada beberapa ya, dokter bedah THT, kalau boleh mungkin di-share juga, waktu itu Ibu, menemuinya dokter siapa mungkin? saya lupa namanya dong. Oke, oh Iya, ya, iya tapi di RSCM kok semua saya periksanya di oke. RSCM. Ya dari Dokter awal. Harim atau dokter Mira atau dokter siapa di RSCM? Oh iya, kalau untuk, di RSCM itu saya ketemu sama dokter Mira, sama dokter Harim, Mhm, terus sama dokter Rangga waktu itu. oke. Ya, itu mereka itu adalah tim implannya Nadira ya waktu itu. Oh, oke. Iya, Jad ya, ya. mhm. Terus juga waktu itu setelah pakai alat bantu dengar ya dari usia 6 bulan sampai usia 12 bulan tuh ya. Ya udah deh karena memang dari awal udah maunya implan. Ya. Ya, jadi ya udah langsung, implan tuh di usia 13, bulan. Jadi cuman memang mereka sebelum implan sih ada sih ya denial-denial gitu ya. Ya. Mungkin nggak sih, anak saya ini, apa ya, kayak ada mukjizat gitu ya mereka. Mhm, Cuman ya. kita kadang-kadang perlu melawan hal itu gitu. Mhm. Me eee, Melawan hal itu bahwa kita jangan terlalu lama denial, karena anak kita semakin besar dan juga perkembangan itu kan ada masa kritisnya, ada red flag-nya gitu ya, Mbak Eka. Jadi denial itu secukupnya aja kalau menurut saya sih, gitu Mbak Eka. Jadi Mhm. menyangkal ya, itu naturalnya kita ya Bu ya, Iya, sebagai iya, manusia kadang ketika berduka
misalnya tadi ya, mendengar diagnosa yang tidak kita inginkan, kita kan kayak ingin, kabur gitu ya dari diagnosa tersebut ya, seakan-akan itu tidak terjadi ya, Iya, tadi, iya. yang Ibu sebut denial gitu ya, jadi menyangkal bahwa itu betul-betul terjadi gitu ya. Iya. Kalau Jadi saya gimana tuh? kalau denial-nya saya sih saat itu bertanya ya pada diri sendiri, pada Allah, "Ya Allah, kenapa sih harus saya yang kena?" Gitu. Iya. Kenapa harus saya yang kena, padahal yang lain tuh kok nggak ada yang tunarungu, aku mikir gitu. Kenapa harus saya yang kena, padahal saya tuh, kayaknya belum persiapan apa-apa, saya bilang kayak gitu kan, dalam apa ya, dalam doa saya ya waktu itu. Dalam sholat lah bilang, "Kenapa harus saya yang kena?" Gitu. Itu sih denial-nya saya, itu sih. Terus, Nah, sampai itu untuk mengatasi denial-nya itu gimana saat itu, Bu? saat itu yang untuk, mengatasi denial-nya saya sih, terima aja ya, Mhm. terima aja. Memang saat itu yang bisa kita lakukan adalah ya menerima, "Oke, saat ini saya belum bisa, menerima," gitu, "nggak apa-apa. Ya Allah, saya mohon maaf bahwa saat ini saya belum bisa menerima bahwa saya yang dipilih untuk menjadi orang tua tunarungu." Jadi saya mengakui gitu. Jadi untuk Luar mengatasi biasa. denial-nya saya adalah, ya saya mengakui bahwa saya denial gitu. Mhm. Mungkin pendidikan, S1 Ibu yang psikologi ya, sebelum punya anak itu ini ya, mungkin salah satunya yang membuat Ibu tahu tentang denial, prosesnya sampai kemudian menerima bahwa saya sedang denial, bagi saya itu tidak semua orang mudah untuk seperti itu gitu ya. Mungkin apakah ada kaitannya Bu dengan itu menurut Ibu? Iya bisa jadi sih Mbak Eka. Iya, Karena Ibu soalnya terdengar tampak well known gitu tentang denial gitu ya, karena tidak tidak banyak orang yang tahu tentang proses denial itu seperti apa. Dan saya tadi hargai yang pertama, ada yang tadi ya, ada yang kanan kiri yang misalnya menyarankan, "Udah alternatif aja," gitu kan. Lalu kemudian tentang denial, Ibu selalu ini ya, bagi saya yang saya pelajari tadi dari sharing Ibu, eee, oke, suara orang didengar gitu ya, tapi kemudian kita yang memilih gitu ya. Kita tidak selalu harus mengikuti apa yang suara-suara dari luar yang kita dengar itu gitu ya. Eee, Padahal tidak mudah untuk seperti itu ya. Banyak juga yang mendengar opini yang di sini, opini yang di sana, lalu mengikuti sini situ gitu sampai sampai lama akhirnya waktu habis untuk mengikuti itu semua dan pada akhirnya tidak begitu bermanfaat untuk, putra atau putrinya. Nah, Ibu tadi, mungkin itu yang bisa ditonjolkan lagi ya, Bu, kira-kira sifat atau sikap untuk teguh gitu pada keyakinan sendiri gitu ya, tidak begitu mudah digoyang atau apa ya, dipengaruhi oleh orang lain yang apa namanya, sebetulnya banyak gitu ya, yang memberikan opini-opini berbeda daripada yang apa yang kita yakini. Itu apa Bu tipsnya kalau dari Ibu ya? tipsnya adalah, yakin sih Mbak Eka ya. Ya kita perlu menghargai pendapat orang lain, tapi kita juga perlu yakin terhadap apa yang kita ketahui gitu Mbak Eka. Gitu sih tipsnya kalau misalnya, sederhana aja. Iya ya. Iya, kita tetap berterima kasih gitu sama, orang yang memberikan saran. Tapi kan sebetulnya kita yang menjalani, kita yang tahu kapasitas, diri kita gitu, Mbak Eka. Dan kita yang tahu kapasitas diri kita untuk, membersamai anak gitu, Mbak Eka. Luar biasa. Oke, boleh dilanjutkan ya. Tadi setelah denial dan mengakui bahwa diri sedang denial, lalu apa yang Iya. dilakukan? Yang saya lakukan saat itu pastinya sih yang namanya denial ya nangis ya, Mbak Eka, ya. Ya udah deh, saya terima aja waktu itu saya lagi denial, saya tuh lagi sedih, lagi nggak percaya waktu itu. Ya memang bantuannya sih dari Allah ya minta kekuatan itu. Ya saya minta dikuatkan gitu, kalau memang saya adalah yang Allah pilihkan gitu, mereka. Terus setelah dioperasi implan ya Mbak Eka, itu tentunya tidak langsung bicara ya. Ya. Jadi prosesnya juga sangat panjang sampai anak saya bisa berbicara dan sama seperti proses saya menuju praktisi auditori verbal terapi juga panjang gitu.
Saya menjalani terapi bersama dengan anak saya di Rumah Sipit Indonesia ya Mbak Eka. Sekitar hampir 4 tahun ya saya terapi itu, anak saya terapi ya. Di RSI sekitar hampir 4 tahun. Terus awal-awal terapi tuh ya setahun, udah setahun terapi. Kok ngomongnya cuma segini doang sih? Aku mikir gitu loh Mbak Eka, sempet bilang gitu. Kok bilang, cuma segini gitu ya, setahun apa iya cuma segini? Terus akhirnya saya me-recall lagi, oh iya usia anak 1 tahun itu kan, usia anak impan 1 tahun itu kan sama dengan usia anak-anak yang normal usia 1 tahun gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya bicaranya baru 6 kata yang keluar, baru 1 kata gitu, ya itu emang anak normal 1 tahun ya seperti itu. Cuman terus, saya juga mengingat gitu, dibandingkan dengan dia belum implan, dia itu sebetulnya sudah melangkah jauh gitu, Mbak Eka. Jadi sebelum kita merasa, "Kok anak saya gini-gini doang, anak saya kok kayaknya nggak ada perkembangan," gitu ya, Mbak Eka. Kita kadang-kadang perlu melihat ke belakang, bukan untuk menyesali atau bukan untuk, membuat diri kita sedih, tapi wah ternyata kita tuh sudah jauh melangkah dan anak kita juga sudah, banyak perkembangannya, gitu Mbak Eka. Jadi tadi kok Ibu bisa ya, maksudnya, kemudian berefleksi misalnya, oh 1 tahun kan tadi merasa, aduh kok kayaknya nggak terlalu banyak perubahan gitu ya. Lalu kemudian berpikir, oh tapi kan anak lain pun gitu ya, yang tidak ada masalah pendengaran 1 tahun memang nggak banyak juga gitu ya, misalnya kata-katanya yang keluar dan seterusnya. Lalu kemudian mengapresiasi, oh ini sudah diimplan, sudah seperti ini sekarang, kalau tidak diimplan belum tentu bisa seperti ini. Nah Ibu bisa punya pemikiran-pemikiran positif itu keluar dari diri sendiri gitu, atau ada dukungan dari pihak lain, atau sharing dari orang lain, sehingga menurut saya bagus gitu ya, sangat positif pikiran-pikiran itu. Agar bisa memunculkan pikiran-pikiran semacam itu, apa tipsnya nih? Waktu itu sih saya memang dapat dukungan ya Mbak Eka, dukungan dari terapisnya. Ya jadi di dalam sesi terapi itu diberikan informasi bahwa ketika dia implan, ya berarti usianya itu 0 pendengaran, gitu. Jadi kalau misalnya dia implan di usia, dia implannya 1 tahun, ya sama seperti anak-anak normal di usia 1 tahun, jangan bandingkan dengan usia kronologisnya dia. Waktu itu saya dapat dukungan dari terapisnya di Rumah Sipit Indonesia, Mbak Eka. Jadi Iya. perlu juga ya ternyata ya Bu ya, mendapat bimbingan ya, sehingga kita tahu ya, bisa mengecek gitu ya, apakah kita sudah dalam koridor yang benar gitu ya, dan apakah yang sudah kita capai ini sesuai gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu bagaimana nih Bu ceritanya? Oh, tadi ya sudah terapi, lalu kemudian, tiba-tiba Ibu, tadinya sebagai orang tua, lalu kemudian berubah menjadi praktisi auditor verbal terapi, itu gimana itu ceritanya? Iya iya, kayak Power Ranger berubah ya, Mbak Eka. Berubah. Gimana itu Bu? Ceritanya juga, memang semuanya juga ada bimbingan dari Allah sih ya, Mbak Eka. Cuman walaupun ada bimbingan dari Allah juga tetap aja itu juga ada ikhtiarnya juga ya. Jadi saat, setiap kali saya terapi gitu ya, setiap kali mengantarkan anak saya terapi, itu saya tertarik sih dengan ilmu EVT ini. Mungkin dari Allah juga yang membuat hati saya tertarik ya dengan ilmu EVT ini ya Mbak Eka. Ketertarikan saya semakin besar itu saat mengikuti, parent curriculum training itu Mbak Eka. Oke. Ya itu Yang di rumah Sipet ya Bu ya? ya di Rumah Sipit Indonesia itu kalau nggak salah selama 6 bulan, dan walaupun memang nggak setiap hari ya saya datang ke RSI, kalau nggak salah sih per 2 minggu ya. Per 2 minggu saya datang ke RSI dan diberikan training di situ, diberikan, informasi tentang EVT, tentang strateginya, dan di situ juga ada tugas-tugas ya, tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh orang tua kepada anaknya, divideoin, terus nanti dinilai juga oleh terapisnya. Waktu itu sama Mas Afung waktu itu trainingnya. Ya. Ya dinilai,
apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki waktu itu ya. Mhm. Selama 6 bulan, per 2 minggu sekali ya datangnya, dan dari situ tuh saya mulai tertariknya itu lebih lebih lagi gitu Mbak Eka. Jadi mulai ada benih-benih gitu ya, benih-benih cinta pada menjadi praktisi EFT gitu ya. Iya, mulai dari situ tuh, saya Iya. tiap kali ke ruangan kan kebetulan ruangannya juga sering di ruangannya Mbak Eka ya? Ruangan apa sih namanya itu? Saya nggak tahu Ya, deh. ruangan trainingnya di rumah Iya, sakit Sentul. ruangan training ya Mbak Eka ya? Itu usia pendengaran atau usia implan berapa tuh Bu ketika Ibu mulai ikut parent curriculum training itu? Usia Hadirannya usia implannya implan itu kayaknya 3 tahun ya Mbak Eka? 3 tahunan ya? Oke. Iya, Jadi masih terapi saat itu berarti ya? iya, 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 3 tahun pendengaran terus, saya tuh melihat di ruangan itu kan banyak buku-bukunya Mbak Eka ya, Ya. buku-buku EVT, saya tuh ngeliatin dari jauh, "Wah, saya tuh bisa nggak ya, pegang buku itu suatu hari nanti?" Saya bilang gitu di dalam hati dan itu cuma selewat ya sebetulnya. Eee, Ya, saya pengen pengen mendalami ilmu EVT dalam hati saya dan bahkan saat saya training itu saya bikin status ya di IG story saya. Saat itu sih cuma close friend ya Mbak Eka, ya. jadi tidak semua orang membaca gitu. Jadi cuma kayak saya lupa sih siapa yang saya pilih untuk membaca itu. Cuman saat itu saya ingat itu close friend dan saya foto buku AVT, di situ saya bilang semoga suatu hari nanti ada dukungan untuk, untuk mendalami ilmu EVT. Kalau misalnya anak saya bisa berbicara dan berbahasa, saya pengen pengen akreditasi EVT, saya bilang kayak gitu. Wow, luar biasa. Jadi mimpinya sudah Iya, dicanangkan saat itu ya, Bu, ya? iya betul, saya waktu itu bilang kayak gitu di IG story saya, dan nggak nyangka sih. Dan tahun 2019 ya Mbak Eka, saya kan punya sahabat ya Mbak Eka, Ya. dia ya waktu itu datang ke rumah dan dia kan tahu bahwa anak saya tunarungu dan menjalani terapi gitu, terapi EVT, ya. Dan dia tanya, "Nadira masih terapi EVT di Jakarta, masih bolak-balik?" "Iya, masih terapi sampai sekarang," gitu. Itu tahun 2019. Karena Ibu tinggal di Banten ya, Bu, ya? Iya, Tinggal di betul. Cilegon ya? Di Serang kalau Serang, iya, Serangnya ya kalau tinggal mhm, ya? Praktiknya di Cilegon ya, Bu? iya betul Mbak Eka. Terus saya bilang, "Iya masih di Jakarta bolak-balik seminggu sekali." Terus ditanya juga, "Emang kalau di sekitar Serang atau Cilegon nggak ada ya EVT?" "Belum ada sih, sampai saat ini nggak ada EVT," saya bilang gitu. "Ya mudah-mudahan nanti ada ya EVT di Serang atau di Cilegon, jadi kamu nggak bolak-balik lagi ke Jakarta." Ya mudah-mudahan lah ya, amin. Saya nggak nyangka ya itu orangnya Iya. saya. Oh, iya iya, alhamdulillah. Yang menjadi praktisi EVT-nya Ibu ternyata. Iya, eee, karena kan waktu itu nggak ada Belum ada. belum ada niatan atau belum ada bukan berarti nggak niat jadi Mhm. terapis ya, Mbak, kayak bukan, cuman maksudnya kita nggak tahu masa depan gitu, kita tidak bisa membaca masa depan gitu. Cuman kita hanya bisa, berdoa aja sih, Mbak, Kak, gitu. Nah, jadi gimana itu awalnya? Kok bisa tiba-tiba akhirnya menjadi praktisi EVT? Oh iya, setelah, dari PCT ya kalau nggak salah ya, Mhm, Parent Curriculum Training ya? kurikulum Iya, training ya? iya. Saya dari, PCT itu, ya saya masih tetap terapi seperti biasa gitu ya ke Mhm. Nadira. Oh iya Bu, saya potong maaf. Mungkin bagi yang tidak tahu ya, apa itu parent curriculum training Oh boleh iya, dijelaskan dulu ya sama iya. Ibu ya? Jadi Parent Curriculum Training itu semacam pelatihan untuk para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya menggunakan teknik-teknik EVT di Mmm, rumah, gitu. Di situ kita diajarin tekniknya dan juga ada tugas-tugasnya ya. Tugas-tugasnya bagaimana mengaplikasikan, teknik-teknik EVT ini kepada anak kita gitu di rumah. Jadi terus juga akan dinilai oleh terapisnya,
ini sudah betul atau belum gitu. Bukan berarti belum betul ya, jadi apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Terus juga caranya seperti apa, itu ada bimbingan oleh, terapisnya waktu itu di RSI. Saya sangat berterima kasih banget sudah dibimbing ya waktu itu untuk, di PCT itu saya benar-benar sangat berterima kasih. Nah, mulai dari situ saya suka tuh dari, EVT itu. Bahkan tugas-tugasnya itu saya kerjain itu dengan senang hati, bukan karena, "Aduh tugas kuliah susah," gitu, Ya. enggak. Tapi ya saya senang hati gitu, Mhm. menjalankan tugas itu. Ada tugas dari PCT itu mereka. Terus untuk menjadi EVT yang baik kayak praktisi EVT Ya, ya? ya. Iya. Nah setelah dari PCT itu, saya ya tetap seminggu sekali ke RSI, kalau misalnya ada seminar tentang EVT saya ikut gitu ya Mbak Eka. Terus juga, saya ikut itu ya, cari-cari buku gitu ya, cari-cari informasi gitu tentang EVT itu apa gitu ya Mbak Eka. Nah saat di usianya Nadira, usia implan pendengaran itu 4 tahun, itu tanpa diduga sih ya Mbak Eka. Ya. Iya, setelah saya, mendampingi Nadira gitu ya Mbak Eka, 4 tahun pendengaran, tanpa diduga saya tuh dapat tawaran gitu ya Mbak Eka, dari Medel untuk menjadi praktisi EVT gitu. Dan saya kaget tuh, wah ini bener ta. Ya, tapi waktu itu sih saya tetap itu ya, tetap minta petunjuk gitu sama Allah ini, apakah ini jalannya gitu Mbak Eka. Akhirnya saya ambil, untuk menjadi praktisi EVT itu, dan ternyata untuk menjadi praktisi EVT itu nggak langsung praktek ya. Dan sampai saat ini juga saya masih belajar dan saya merasa bahwa menjadi praktisi EVT itu kayak kuliah lagi. Mhm. Oh gitu. Iya, iya, Bagaimana apa saja tuh Bu prosesnya ya? iya. Saya merasa bahwa menjadi praktisi EVT itu seperti kuliah lagi, kayak dapat ilmu baru, eee terus juga harus upgrade ilmu baru setiap hari, bahkan ya, hampir setiap hari ya, karena kita menemukan kasus-kasus yang berbeda gitu. Terus saat dapat, tawaran ya, mereka dari Medel, saya terima tawaran tersebut, kemudian saya mendapatkan training 4 bulan, training intensif ya, training intensif untuk menjadi praktisi auditori verbal terapi, itu. 4 bulan itu juga Nggak nggak, apa ya, nggak gampang gitu kalau menurut saya. Ya. Ya, karena per bulan itu ada laporannya. Boleh diceritakan Bu, ngapain aja itu 4 bulan? Iya, jadi bulan pertama itu kita belajarnya itu setiap bulan itu materi pembelajarannya beda-beda gitu. Jadi kayak kuliah sih kalau menurut saya memang kayak kuliah dan juga di situ kita juga, baca dikasih bukunya, dikasih buku EVT gitu ya Mbak Eka. Diberitahukan dari awal banget sih, memang dari dasar banget tentang apa itu gangguan pendengaran, terus juga apa itu implan, apa itu sixling sound, itu memang dari awal banget diajarinnya saat Siapa ini Bu yang memberikan trainingnya? Mungkin boleh di-share juga ya, oh boleh. bagi pemirsa yang tidak tahu. Waktu itu saya dikasih training bulan pertama sama Mbak Dewi, Dewi Hana. Di Rumah Sakit Indonesia ya? Ya betul, dari Rumah Sakit Oh, Indonesia. ya. Jadi mungkin bagi pemirsa yang tidak tahu, Rumah Sakit Indonesia ini suka dititipi ya para calon praktisi EVT untuk digembleng, di-training dulu gitu ya sebelum betul-betul nanti melakukan praktik EVT. Misalnya salah satunya Ibu Restu ini direkrut oleh Medel dan HeartLife ya Indonesia untuk berpraktik di Medel HeartLife Cilegon ya Bu ya. Nah, dititipkan di kami beberapa bulan sebelum praktik. Nah, sebetulnya tidak hanya Medel dan HeartLife ya yang suka menitipkan ke kami, ada juga beberapa rumah sakit. Misalnya yang pernah menitipkan ke kami ada Rumah Sakit Islam Jakarta, pernah juga dari RSUP, Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang,
ada juga dari tempat-tempat lain ya. Jadi ini bagi yang berminat, nanti siapa tahu ada yang berminat menjadi praktisi FPT. Ya Bu, boleh di-share lagi lebih detail nih Bu, ngapain aja tuh ya ketika bulan-bulan pertama itu? Iya boleh. Bulan pertama itu saya dengan Mbak Dewi, terus bulan kedua dengan Mas Afung ya. Terus bulan ketiga itu dengan Mas Abe, bulan keempat dengan Mbak Eka ya kalau nggak salah ya. Kalau Iya. dulu terapi sama siapa aja Bu? Masih ingat nggak Bu? Ketika terapi Nadira sama siapa aja? Pernah ditangani siapa aja Oh Nadira? iya, waktu itu kalau Nadira itu Mbak Mega ya, Bu Mega. Terus juga Mas Afung juga pernah megang, kalau nggak salah dua sesi. Dua sesi pernah megang. Mbak Yana juga pernah megang 2 sesi waktu itu, Bu Dewi juga pernah pegang, hampir Ya. semua kayaknya ya. Hampir Saya semua. pernah megang juga. Ya, dan juga Mbak Eka yang pegang Nadira, ya. Iya. Ya, Kalau oke Bu. Kenapa Bu? Boleh dilanjutkan? kalau Mbak Eka itu pegang Nadira lebih banyak saat online ya, Mbak Eka? Oh, iya. Iya ya. Karena keburu pandemi ya Bu ya? Iya betul, itu nggak nyangka banget. Tapi Ibu merasa efektif kan meskipun online? Efektif kok Mbak Eka. Alhamdulillah. Iya, terapi online FPT itu yang saya rasakan efektif, bahkan mendorong orang tuanya untuk mandiri. Ya. Karena ada beberapa yang masih ragu-ragu ya, orang tua Iya. untuk terapi online. Ibu merasanya sama aja dengan terapi yang offline atau bagaimana? Kalau menurut saya sih sama aja, dengan keefektifannya ya dengan terapi, offline gitu. Kalau saya merasa memang sih terapi online itu agak sedikit kitanya perlu mempersiapkan beberapa hal, tapi itu membuat kita sebagai orang tua jadi mandiri karena kan kenyataannya, anak itu sama kita gitu, bukan sama terapis. Terapis kan cuma seminggu sekali, tapi kan selebihnya sama, kita gitu sebagai orang tua. Jadi terapi online itu membuat kita jadi mandiri mendampingi anak gitu, Mbak Eka. Oke Bu, tadi kan 4 bulan ya training Wah, intensif dan itu setiap hari ya yang kalau di iya Rumah Sakit betul. Indonesia ya. Walaupun waktu itu Bu sepertinya pas pandemi juga ya Bu ya ketika mengikuti training itu ya. Jadi online juga dong ya waktu itu trainingnya. Iya. Saya waktu itu ikut trainingnya online, Mbak Eka. 4 bulan online setiap hari, dari Senin sampai Jumat. Dari full sih kalau yang saya rasain. Jadi kayak hari kerja ya, jadi betul-betul kayak udah mulai bekerja ya, memang itu Iya. sekaligus probation biasanya ya training Iya. tersebut ya. Jadi bagi pemirsa yang mungkin belum tahu, memang kalau sebelum pandemi terapisnya betul-betul dititipkan di Rumah Sakit Indonesia, di kantor Rumah Sakit Indonesia ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 8 pagi sampai 5 sore. Nah, tapi karena waktu itu pandemi ya, itu restu ya, jadi dilakukannya semuanya full online ya Bu ya. Tapi Iya, apakah Ibu merasa efektif juga trainingnya waktu itu? efektif. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, training online-nya efektif kok, Mbak Eka. Jadi dari pagi sampai sore itu ya digembleng sih ya. Mungkin Dan bisa diberikan gambaran apakah Zoom gitu setiap jam 8 sampai jam 5 sore itu oh enggak, atau ngapain? Ngapain aja Bu? Bagi yang belum tahu mungkin boleh di-share ya, pengalaman Ibu selama training itu apa saja sih kegiatannya biasanya? kegiatannya itu biasanya kita dikasih buku ya, Mbak Eka. Nah, kita di situ diminta membaca buku tersebut dan juga menyampaikan apa yang kita pahami terhadap, apa yang kita baca gitu, Mbak Eka. Ya. Terus nanti dibahas oleh, pembimbing gitu. Terus juga ketika apa yang kita baca itu bagaimana nih aplikasinya terhadap anak nanti, gitu. Jadi langsung tuh diaplikasikan ke anaknya nanti gimana. Jadi lebih banyak praktek sih, Mbak Eka, lebih banyak prakteknya. Dulu praktiknya dengan Nadira atau dengan anak yang lain, Bu? Dengan anak yang lain. Oh, oke. Karena Ya, sebagai praktisi ya, bukan lagi sebagai orang tua ya sehingga yang betul. ditangani anak yang lain. Oke, jadi Ya, artinya ada sisi teorinya gitu ya, yang diberitahu gitu ya atau diajarkan, lalu juga ada sisi praktiknya gitu ya Bu ya, keterampilannya yang juga digembleng. Nah, setelah 4 bulan selesai training itu Ibu praktik begitu ya? Lalu apakah ada training-training lanjutan setelah itu? Boleh diceritakan? iya betul Mbak Eka.
Jadi saya pengen cerita dulu ya Mbak, kayak yang 4 bulan itu. Jadi Boleh. setiap bulan itu ada laporan dari pembimbing gitu. Apakah, ini layak atau tidak untuk menjadi praktisi gitu Mbak, ada nilainya juga gitu ya. Jadi bisa lulus bisa enggak berarti ya 1 bulan, Wah, kita lihat iya dulu di betul. akhir bulan, oh kalau lulus lanjut ke bulan berikutnya gitu ya. Iya betul Lalu Mbak, Kak. kemudian bulan kedua juga dievaluasi lagi, kalau lulus lanjut bulan berikutnya gitu ya? Iya betul. Jadi tiap bulan tuh ada laporannya dari pembimbing, bisa jadi kita lanjut, bisa jadi juga di bulan kedua atau bahkan di bulan ketiga mau selesai Oke, itu malah nggak lanjut gitu, itu bisa jadi. iya. Iya. Jadi sebetulnya yang wajibnya 3 bulan ya, Bu? Mungkin dulu Iya. Ibu 4 bulan karena mungkin ada di pertengahan bulan awalnya atau Oh seperti iya apa ya? iya iya. Heeh. Mhm Jadi wajibnya 3 bulan biasanya. mhm. Oke, boleh Bu dilanjutkan ceritanya? Ya, setelah, lulus gitu ya mereka untuk training, 3 menjadi bulan itu. ya 3 bulan itu, jadi saya itu ada lagi nih setelah itu Jadi memang praktik kan Bu praktik setelah ya? itu ya? Ya, Ibu praktik di betul. Cilegon mulai Ya, praktik ya? mulai praktik di Cilegon ya, di Life Medal Cilegon. Cuman setelah praktik juga nggak begitu saja dilepas gitu. Kita tetap ada upgrade ilmu ya, tetap ada upgrade ilmu. Jadi ada clinical team meeting gitu. Tiap Mhm. bulan ada clinical team meeting. Jadi di situ ada audiologisnya, ada certified auditory verbal terapinya, ada Rebecca, ada Mbak Eka, ada Dona di situ ya. Terus kita membahas kasus-kasus klien, apa yang perlu kita tingkatkan, apa juga yang perlu diperbaiki. Di situ juga membahas tentang perkembangan anak ya, kenapa ya anak ini seharusnya di usia impan misalnya 2 tahun, dia sudah bisa identifikasi bunyi link, tapi di sini masih deteksi. Di situ juga dibahas gitu ya kasus-kasus klien yang berbeda-beda Mbak Eka. Terutama yang Selain red flag ya, biasanya ya, yang ya ya. perkembangannya belum sesuai dengan usia pendengarannya. Ya, di situ juga dikasih solusinya seperti apa gitu ya, dibimbing oleh Certified Auditor Verbal Therapy yang internasional ya tentunya. Terus juga, selain CTM, oh ya clinical team meeting tuh kita sebutnya CTM ya? Ya. Iya ya. Kayak obat CTM itu obat itu ya, obat alergi ya Bu ya obat biasanya? alergi. Ya selain CTM juga itu per 2 minggu aku ada monitoring ya, monitoring dengan RSI juga, gitu. Per 2 minggu saya ada monitoring dengan Bu Mega dari RSI. Jadi di situ saya memberikan video gitu, kemudian akan dinilai oleh, Video beliau. apa nih Bu? Apa? Oh iya video Video terapi Ibu sedang bernyanyi? video terapi, ya video Oh, terapi oke. EVT Jadi gitu. sesi video, Mhm. sesi video terapi Ibu gitu ya, sesi terapi Ibu di video gitu ya, direkam ya? Iya iya. Jadi kan, kadang-kadang sesi EVT itu direkam, tapi bukan untuk disebarluaskan, tetapi itu untuk upgrade ilmu, sang terapis gitu. Karena terapis perlu dinilai, terus juga perlu juga apa yang perlu ditingkatkan, sehingga dia lebih maksimal lagi nanti untuk terapi kepada anaknya gitu, kepada kliennya. Jadi sesi Mhm. sesi video tersebut kemudian ini ya, ditonton bersama dengan Mbak Mega gitu ya, Nah, terapisnya, iya. lalu kemudian, eee, kalau misalnya ada yang perlu ditingkatkan, bisa ditingkatkan gitu ya, dari apa, teknik atau strategi yang digunakan mungkin saat itu ya. Iya betul Mbak, Kak. Dan ini ya, selain selain untuk terapisnya gitu ya, meng-upgrade ilmu maupun keterampilannya melalui pembahasan sesi video atau sesi terapi yang direkam tersebut, juga sebetulnya untuk mengevaluasi anaknya ya, apakah misalnya Iya. sesuai gitu, usia pendengarannya dengan usia kemampuannya atau tidak ya, atau belum. Iya, Oke. jadi ada 2 ya yang dievaluasi, terapisnya dan juga, kliennya Ya, gitu, dan Mbak. itu biasanya sudah seizin orang tua ya, Bu, ya, ketika merekam itu mereka sudah menandatangani kesediaan ya untuk direkam lalu dibahas Iya tentunya oleh ya. mentor-mentor Ibu ya. Iya, jadi ada persetujuan dulu. Jadi sebelum Mhm. di video itu memang saya selalu bilang dulu gitu kepada klien saya, kepada orang tua, "Bu, saya mohon izin untuk memvideokan," gitu. Mhm. Jadi saya beritahu gitu kenapa harus divideokan gitu. Jadi saya ada CTM dan itu perlu dilihat gitu videonya.
Dan alhamdulillah sih mereka biasanya mengizinkan gitu. Dan saya juga memberitahu bahwa video ini tidak untuk disebarluaskan karena memang ini privacy ya Mbak Eka, gitu. Jadi confidentiality-nya dijaga ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, selama monitoring atau clinical team meeting itu apakah ada yang berkesan gitu ya, mungkin kasus atau misalnya bimbingan yang menurut Ibu sesuatu yang mungkin lebih menonjol dibanding yang lain? Apakah ada pengalaman semacam itu mungkin? Iya, tentu saja ya berkesan semuanya kalau menurut saya. Alhamdulillah. Karena setiap kali CTM pasti ada ilmu baru yang saya dapatkan gitu. Walaupun saya selalu datang CTM, selalu Ya. ikut, tapi selalu aja ada yang saya baru tahu waktu itu. Ya, jadi selalu ada ilmu baru yang saya dapatkan gitu, Mbak Eka. Mungkin boleh di-share ya, contoh satu kasus tidak usah disebutkan nama kliennya gitu atau nama anaknya. Mungkin pernah Ibu bahas kasus tertentu, lalu kemudian lalu bagaimana gitu solusi atau penanganannya setelah itu ya, tindak lanjutnya. Kasusnya sih waktu itu sering buka alat ya Mbak Eka. Oke. Sering buka alat, terus juga nggak mau duduk sih waktu itu ya. Dan waktu itu penanganannya adalah kita perlu melakukan manajemen perilaku gitu. Dan di situ teknik-teknik manajemen perilaku di dalam CTM juga diberitahu caranya. Gitu. Lalu setelah follow up-nya apa Bu setelah clinical team meeting itu ya? Follow up setelah clinical team meeting ya, oh iya kita ada pembicaraan sensitif ya kepada orang tua untuk memberitahu tentang manajemen perilaku itu seperti apa, dan juga kita memberitahu dampak-dampak, apakah ada dampaknya gitu manajemen perilaku ini. Terus juga tentunya meminta izin nih, tentunya meminta izin bahwa nanti pada sesi berikutnya akan diberlakukan manajemen perilaku gitu Mbak Eka. Dan alhamdulillah setelah manajemen perilaku tersebut, perkembangannya malah melesat gitu Mbak Eka. Iya. Oke. Jadi itu ya ternyata prosesnya memang tadi yang saya tangkap dari sharing Ibu tidak begitu saja gitu ya Bu ya. Misalnya tadinya orang tua lalu tiba-tiba menjadi praktisi EVT ternyata tidak begitu, tapi ada prosesnya dulu ya Bu ya, sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipraktikkan gitu ya. Yang tadi saya dengar dari sharing Ibu, Ibu ada training dulu 3 bulan ya, yang intensif Senin sampai Jumat gitu ya, dari jam sore. Lalu kemudian di luar itu juga setelah selesai itu, walaupun sudah mulai praktik tapi tetap ada monitoring gitu ya, dan bentuknya bisa diskusi video atau kemudian bentuknya clinical team meeting dan yang lainnya. Nah, berarti Ibu sekarang sudah masih berjalan seperti itu ya Bu ya, walaupun ini berarti sudah berapa lama nih Ibu sebagai praktisi EVT nih kalau per hari ini nih? Kira-kira Sampai sudah hari berapa? ini 1 tahun ya, 1 tahun. Wow, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah udah 1 tahun, udah 1 tahun berjalan ya. 1 tahun lebih berarti ya. Suka dukanya apa nih Bu, selama 1 tahun menjadi praktisi auditory verbal therapy? Tantangannya itu, sebenarnya sih tantangan itu juga suatu keseruan ya. Tantangannya apa? Ya tantangan itu adalah keseruan juga. Yaitu menemukan kasus-kasus yang berbeda-beda gitu, pada tiap-tiap klien, dan setiap kasus itu walaupun kelihatannya sama, ternyata penanganannya bisa beda gitu Mbak Eka. Mungkin Ibu merasa seru karena memang sudah passion-nya di situ ya, sudah passion Ibu memang di situ ya, sehingga tidak terasa seperti walaupun tantangan ya, bisa jadi mungkin bagi orang lain membuat stres, mungkin bagi Ibu sendiri juga membuat stres, tapi karena udah passionate di bidang ini gitu ya, bagi Ibu itu sebagai challenge aja gitu ya dirasanya, bukan sesuatu yang membuat frustrasi gitu ya. Iya betul Mbak Eka, kalau misalnya menemukan suatu kasus yang memang saya baru menemukan ya Mbak Eka, biasanya sih saya konsultasi ya, konsultasi kepada senior saya, kepada certified auditory verbal therapy gitu, sehingga mereka bisa membimbing saya gitu Mbak Eka. Berarti itu salah satu tipsnya juga ya, agar terus bisa misalnya tadi menemukan solusi-solusi gitu ya, penanganan-penanganan yang untuk menindaklanjuti hal-hal yang challenging tadi, karena ada kolega-kolega ya atau rekan-rekan gitu dalam area yang sama atau mentor-mentor, itu ternyata ini ya Bu, bisa membantu sekali ya Bu ya, Iya daripada betul. misalnya sendirian ya. Iya betul, betul sekali Mbak Eka. Sehingga kan ilmu kita juga jadi terbuka ya Mbak Eka, kalau kita
saling berbicara gitu ya, saling saling mendapatkan ilmu, saling memberikan ilmu, jadi kan pikiran kita juga jadi terbuka gitu Mbak Eka. Terus, ternyata saat ini ya untuk jadi praktisi auditor verbal terapi itu ada akreditasi lagi nanti ya Mbak Eka ya. Dan Ibu sudah melewati itu ya, boleh diceritakan Bu tentang itu menarik sepertinya. Oh iya iya, jadi ada akreditasi hearing implant dari Rehab Medel ya Mbak Eka ya. Jadi itu di situ sama ya, kita praktik, kemudian video kita akan dinilai oleh Certified Auditory Verbal Therapy Internasional, Mbak Eka. Di situ selain dinilai juga tentang si EVT-nya ya, Mbak Eka ya, tentang strateginya. Di situ ada ujiannya juga ternyata. Ada ujiannya, ada nilainya juga, Mbak Eka. Ya, jadi bagi pemirsa yang mungkin belum tahu tentang program ini, Ya. ada program namanya Medel Accreditation as Hearing Implant Rehabilitationist gitu ya. Jadi akreditasi Medel sebagai rehabilitasionis implan pendengaran. Nah, walaupun itu dari tim rehab Medel pusat dari Innsbruck, Austria, ini program internasional, tapi memang itu terbuka untuk umum ya, artinya tidak hanya orang tua atau praktisi auditori verbal terapi yang berafiliasi dengan Medel, tapi dari pihak lain pun ya, karena saya beberapa tahun ini memang menerima peserta tidak hanya orang tua yang menggunakan alat Medel, tapi orang tua yang menggunakan alat yang lain juga dari brand yang lain, ataupun praktisi EVT, tidak hanya yang berafiliasi dengan Medel, tapi yang berafiliasi dengan brand lain juga. Apa Ibu kesannya dari program akreditasi itu nih, kalau yang Ibu rasakan? Kesannya seru ya Mbak Eka, karena kita bertemu dengan brand-brand lain gitu Mbak Eka. Ya betul, saya juga lupa yang memberitahu bahwa akreditasi Medel ini tidak selalu dari brand Medel Mbak Eka, jadi boleh diikuti oleh seluruh brand gitu. Dan juga ada juga yang ikut dari kalangan orang tua gitu Mbak Eka. Jadi tadi ya, boleh Bu dilanjutkan dulu. Ya, jadi seru ya ketemu dengan berbagai macam brand di situ saya. Ketemu juga dengan para orang tua dan juga orang tuanya tidak harus selalu orang tua gangguan dengar. Iya, jadi kalau misalnya dari kalangan luar juga bisa ya mereka ikut akreditasi Medel ini ya, tidak harus memiliki anak gangguan dengar. Jadi kalau misalnya anaknya normal, tidak gangguan dengar, mau ikutan akreditasi Medel ya boleh gitu mereka. Ya, terutama memang yang berkeinginan atau bahkan sudah menjadi praktisi auditori verbal terapi ya Bu ya, yang mengikuti akreditasi ini ya. Iya. Jadi tadi selain kayak video kita dievaluasi, lalu ada exam tadi ya, ada ujian di akhirnya, ada apa lagi Bu ketika akreditasi itu? Ada pemberian sertifikat ya? Oke. Iya. Lalu secara teori apakah itu diberikan juga? Ya, secara teori-teori AVT itu ya diberikan semuanya ya Mbak Eka ya. Jadi kalau di akreditasi Medel tuh semuanya kayak dibuka gitu Mbak Eka. Lebih detail lagi gitu Mbak Eka. Dari sampai ke akar-akarnya, sampai ke ujung-ujungnya gitu, benar-benar terbuka semuanya Mbak Eka. Gitu. Jadi semuanya benar-benar diberikan. Ya. Yang Ibu ingat berapa lama tuh Bu prosesnya training atau akreditasinya itu? Kayaknya hampir setahun ya? Iya nggak sih Mbak Eka? Betul ya. Sih. Ini hampir setahun walaupun itu tersebar ya. Mungkin kalau jumlah harinya mungkin ya di bawah 30 hari ya, dekat ke 30 hari atau ya saya lupa ingat antara 24, 25 hari lah semacam itu. Kalau jumlah harinya tapi tersebar sehingga itu berada dalam 1 tahun ya Bu ya? Iya. Ya, jadi hampir 1 tahun, makanya saya bilang bahwa menjadi praktisi EVT itu jadi seperti kayak kuliah lagi gitu Mbak Eka. Nah, tapi menurut Ibu kenapa prosesnya sedemikian panjang atau sedemikian intensif ya menurut Ibu? Apa manfaatnya yang dirasakan ya setelah sekarang menjadi praktisi auditori verbal terapi? Apakah training-training yang dilalui itu ada manfaatnya kalau menurut Ibu? Oh, tentu saja Mbak Eka. Kalau training-training yang panjang, yang banyak dan lama itu ya Mbak Eka itu sangat bermanfaat ya. Yang pertama,
kita jadi profesional ya tentunya, semakin profesional menghadapi banyak, kasus gitu Mbak Eka. Ja terus juga sebelum mengikuti training kita kayak yang, merasa bingung gitu, "Aduh harus ngapain lagi ya?" Tapi kalau misalnya setelah ikut training kita kayak, diberikan jalan terus juga semakin percaya diri gitu ya Mbak ya, semakin percaya diri, semakin profesional menghadapi, situasi se dan juga tantangan Mbak Kak. Itu sih yang saya rasakan ya Mbak Kak. Kalau dampaknya pada klien-klien atau anak-anak atau keluarga yang Ibu tangani, Ibu sudah mulai melihat ya dampaknya dari training-training yang Ibu lalui tadi ya? Iya, jadi kalau untuk, dampak sendiri kepada anak-anak ya, tentunya sih kalau salah satu manfaat untuk EVT itu kan supaya anaknya di atas kemampuan ininya ya, kemampuan implannya gitu ya Mbak Eka, sorry, Usia ya implannya ya usia mungkin ya ya? usia implannya ya Mbak Ya, Eka, atau usia pendengarannya ya, kalau ya bagi usia mereka yang pendengarannya. menggunakan, Iya, alat bantu dengar mungkin ada yang derajat gangguannya ringan, menengah gitu ya. bahkan kan kalau bisa setara dengan usia kronologis gitu Mbak Eka. Ya, Mengejar kemampuan usia kronologisnya atau ya. usia dia ya. Ya, jadi ketika misalnya ketika terapisnya profesional, anaknya juga jadi berkembang gitu, Mbak Eka. Jadi, perkembangannya juga oke gitu, sesuai di atas pendengarannya gitu, Mbak Eka. Di atas usia pendengaran dia. Iya. Oke. Nah, Bu, mungkin kan yang sedang menyaksikan sharing kita ini, mungkin ada yang apa ya, mungkin juga ada orang tua atau bahkan ada juga yang mungkin ingin menjadi praktisi auditory verbal therapy atau sudah menjadi praktisi auditory verbal therapy. Mungkin ada tips dari Ibu ya atau pesan-pesan dari Ibu untuk mereka. Kalau pesan-pesan dari saya ya, Mbak Eka ya, eee, bermimpilah sih kalau menurut saya. Ya, karena kita temanya tentang mimpi ya, Mbak Eka ya. Ya, bermimpilah. Terus Allah itu nggak pernah, lupa tentang mimpi kita, walaupun itu tidak terungkapkan gitu, Mbak Eka. Oleh sebab itu, kita perlu menempatkan mimpi itu di langit, karena Allah yang maha berkuasa gitu terhadap mimpi kita. Terus juga kita sering mendengar ya Mbak Eka, bahwa yang namanya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu ya Mbak Eka. Tapi kalau bagi saya, setelah yang saya jalani dan saya lewati, bahwa yang namanya usaha bisa jadi tidak sesuai dengan hasil gitu, atau bisa jadi juga tidak beriringan gitu dengan hasil, tetapi Allah itu menghargai setiap usaha kita, itu sih. Dan takdir Allah itu selalu indah sesuai dengan kebutuhan kita dan juga sesuai dengan apa yang baik gitu untuk kita ke depannya. Dan tipsnya lagi selalu bersyukur ya, selalu bersyukur terhadap diri sendiri ya, bersyukur, berterima kasih juga sama diri sendiri. Kita bukan cuma berterima kasih kepada orang lain ya, kita juga perlu berterima kasih kepada diri sendiri. Berterima kasih kepada diri sendiri, berterima kasih juga kepada Allah yang telah mempertemukan dan juga mendatangkan orang-orang baik gitu di sekitar kita. Itu sih kalau menurut saya tipsnya, Saya pesannya. merasa bersyukur sekali nih Bu, sejaman ini saya merasa banyak mendapat emas-emas gitu ya, yang saya baru dapatkan gitu. Kita sudah lama mengenal, tapi saya baru tahu sedetail ini gitu ya ceritanya. Dan tadi saya highlight pertama, pesannya adalah bermimpi dulu gitu ya, jangan takut bermimpi ya, gantungan setinggi langit ya, karena Allah yang berkuasa gitu bisa mengabulkan mimpi kita. Lalu kemudian berusaha, tadi yang Ibu share juga, setelah bermimpi lalu usaha, karena mimpi saja tanpa usaha juga tidak berarti ya. Iya, Lalu setelah berusaha ternyata kita misalnya ditakdirkan yang berbeda, yakinlah bahwa Allah tahu yang lebih baik untuk kita gitu ya. iya. Jadi mungkin kita punya keinginan, tapi keinginan Allah pasti itu lebih lebih luar biasa lagi untuk kita ya. Lalu kemudian tadi jangan lupa bersyukur ya dalam segala keadaan. Selain bersyukur kepada Allah juga syukuri apa yang sudah kita lakukan,
mengapresiasi diri sendiri ya, dan itu buat kita termotivasi untuk terus berjuang lagi. Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak loh Bu, atas sharing-nya ya. Saya mendapatkan emas, Ya, mudah-mudahan sama-sama pemirsa Kak. yang menyaksikan tayangan kita ini juga bisa memetik hikmah dari apa yang Ibu share tadi ya Bu ya. Iya, Ada sama-sama. lagi yang ingin disampaikan Bu sebelum kita tutup? Baru itu aja ya Mbak Eka ya. Aku kira Oke. cukup sih Mbak Eka. Oh, Ya. mungkin di-share sekarang ke Nadira seperti apa? Mungkin tadi ya kita belum share. Oh iya iya iya. Nadira sendiri seperti apa sekarang Boleh. perkembangannya? Saat ini alhamdulillah Nadira sudah di TK, TKA. Boleh di-share kah nama sekolahnya atau gimana Mbak Eka? Boleh, terserah. Boleh aja. Di TKA di TK Al-Azhar 10 Sekolah Serang. umum ya itu ya? Ya, sekolah umum. Alhamdulillah sekarang perkembangan bahasanya sudah setara dengan usia kronologisnya Nadira, yaitu usia 5 tahun 5 bulan. Dan Nadira itu adalah satu-satunya anak gangguan pendengaran di sekolah tersebut. Kadang-kadang Nadira suka tanya, Momi, teman-temanku tuh pada pakai alat nggak sih? Suka gitu dia tanya. Oh nggak ada Nadira doang nih yang pakai alat. Cuma Nadira yang pakai alat. Perasaan kamu gimana Nadira? Cuma kamu yang pakai alat. Dia bilang tuh, aku nggak malu kok pakai alat. Alhamdulillah ya dia udah bisa bilang kayak gitu. Iya, aku nggak Tentu malu pakai alat kan aku jadi bisa dengar teman-temanku. Terus sekarang Nadira alhamdulillah ya kalau misalnya ada sesuatu di sekolahnya gitu, dia sekarang suka cerita. Kayak misalnya kemarin dia baru cerita, kemarin kerudung aku tuh kebuka, terus teman-temanku melihat alat aku, ngomong kayak gitu. Oh ya? Terus gimana gitu? Saya kan agak-agak khawatir ya sebetulnya juga ya. Wah, kelihatan karena sebenarnya Mbak Eka, teman-temannya Nadira itu tidak ada yang tahu bahwa Nadira itu pakai alat. Nadira tahu bahwa dia sendiri yang pakai alat, tetapi untuk teman-temannya itu tidak ada yang tahu bahwa dia pakai alat, karena kan keseharian pakai kerudung. Dan juga mungkin teman-temannya juga merasa biasa aja gitu dengan Nadira, bisa bicara, bisa ngobrol seperti biasanya gitu Mbak Eka. Jadi hari itu adalah hari pertama kalinya teman-temannya melihat ada sesuatu di telinganya gitu. Terus Nadira bilang apa ya? Aku bilang ini alat implan gitu. Kalau nggak ada ini aku nggak bisa denger. Terus teman-temannya juga pada tanya sih itu belinya di mana? luar biasa. Iya belinya di mana? Ya aku jawab, aku belinya di Medan ngomong kayak gitu si Nadira. Lucu ya. Iya bilang kayak Wow. gitu. Alhamdulillah Terus ya Nadira sudah bisa ya iya menjelaskan diri alhamdulillah dengan sih Mbak Eka ya. Sekarang dia udah bisa bercerita tentang kejadian yang dialaminya di sekolah gitu Mbak Eka. Saya Tapi bahkan pernah dengar Nadira ini ya, pernah menjadi juara mendongeng atau apa ya waktu itu ya? bercerita ya, iya. Iya ya, Iya, waktu luar itu biasa. Nadira virtual sih Mbak Ika ya. Ya, virtual dia lomba bercerita ya di sekolahnya, juara 1 sih kebetulan ya Mbak Ika waktu itu. Dan memang ada tantangannya lagi sih Mbak Ika, ketika dia sudah bisa berbicara, mendengar dan berbicara ya Mbak Ika ya, sudah setara dengan usia kronologis gitu kemampuannya, ada tantangan baru ternyata. Tantangannya itu dia sih pede gitu ya Mbak Eka ketika misalnya itu virtual, tapi ternyata ketika dia harus, berhadapan dengan teman-temannya di depan kelas, itu tantangan baru buat Nadira gitu Mbak Eka. Itu perlu Sehingga latihan. memang sebagai Iya orang tua harus tetap upgrade ya ilmu dan iya, keterampilan bagaimana agar anak kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut betul Mbak Eka. selanjutnya ya. Karena nanti setiap usia akan ada tantangan baru dan orang tua harus selalu siap ya untuk membekali mereka gitu cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut yang nanti dinamakan self advocacy skills. Wah, itu nanti topik tersendiri itu ya. Bisa Iya panjang betul buat Mbak kita Eka. bahas kali ini. Nah, Bu, mungkin untuk sebelum kita akhiri, mungkin saya pertanyaan terakhir, apa mimpi Ibu selanjutnya? Mimpi saya selanjutnya adalah saya sih sebetulnya ingin fokus ya Mbak Eka ya di dunia IVT ini.
gitu Mbak Eka. Mimpi saya selanjutnya ya saya semakin profesional gitu di dunia EVT ini, fokus di dunia EVT ini, dan mimpi saya tentunya juga berkaitan dengan anak saya ya Mbak Eka ya. Ya, saya bermimpi bahwa anak saya juga, nantinya bisa mempunyai mimpi yang tidak terbatas gitu Mbak Eka. Walaupun walaupun dia pakai alat gitu Mbak Eka. Gitu. Saya suka bercerita kepada, anak saya gitu, kepada Nadira. "Nadira tahu nggak sih, bahwa Mommy itu sekarang menjadi praktisi EVT itu, dulu tuh Mommy bermimpi," gitu. Saya memperlihatkan gitu ya kepada Nadira nih, "Mommy tuh dulu pernah pernah menulis seperti ini di buku diary," ngomong gitu ke Nadira. "Kamu juga nanti bisa seperti ini ya Nadira," gitu. Terus tuh aku bilang kayak gitu sih mereka. Jadi menjadikan Nadira juga sebagai yang memiliki mimpi ya Bu ya untuk masa depannya, luar Iya. biasa. Ibu Restu terima kasih banyak ya atas sharing-sharing-nya, menurut saya sangat padat bermanfaat gitu dan mudah-mudahan pemirsa yang mendengar kita juga sharing kita hari ini juga merasakan manfaatnya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya sudah hadir nih di podcast perdana Rumah Siput Indonesia. Menjadi tamu pertama kita, alhamdulillah atas sharing-sharing-nya saya sangat bersyukur bisa mendengarnya dan mudah-mudahan juga pemirsa juga merasa bersyukur ya sudah mendengarkan sharing hari ini dan mudah-mudahan dapat memetik hikmahnya. Nah, para pemirsa tayangan podcast kita, jangan lupa kalau misalnya merasakan manfaat hikmah dari sharing kita hari ini, untuk memotivasi kita nanti membahas topik-topik berikutnya Ya. boleh diklik like-nya ya, lalu komentarnya juga boleh pada rekaman tayangan ini. Lalu kemudian jangan lupa juga subscribe di YouTube channel Rumah Siput Indonesia. Lalu kemudian boleh follow juga medsos-medsos Rumah Siput Indonesia yang lainnya. Ya, ada deskripsinya di bawah ini ya. Ya, betul. Ya. Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Rumah Siput Indonesia, boleh dilihat atau diklik link dari yang ada di deskripsi di bawah ini. Lalu kemudian kalau yang ingin terapi dengan Ibu, boleh di-share Bu, mungkin ya, bagaimana cara mengontak Ibu misalnya, atau misalnya ya orang tua terutama yang tinggal di Cilegon dan sekitarnya, bagaimana caranya agar bisa terapi dengan Ibu? Iya, untuk, alamatnya sendiri ya Mbak Eka, Hilaf Medal di, Cilegon ini letaknya di PCI ya Mbak Eka. Di PCI itu kita ada di CI itu ruko apa Bu? oh iya, Pondok Cilegon Indah. Oke. Ya di situ udah terkenal sih Mbak Eka, PCI, ya Pondok Cilegon Indah, dan di situ ada di ruko gitu. Kita masih gabung sama ruko ya Mbak Eka ya, di lantai Ya. 2-nya. Ya. Nah, selain di PCI ada juga di Sari Asih, Rumah Sakit Sari Asih Serang. Itu. Cuman kalau untuk terapi EVT-nya sendiri hanya ada di PCI. Kalau untuk kayak tes pendengaran itu ada di Sari Asih Serang, gitu Mbak Eka. Ya. Dan biasanya Ya. Gimana Bu? Ya, pihak Sari Asih Serang itu akan memberitahu si kontaknya Mbak Eka. Di situ ada audiometris dari Hilaf Medal gitu Mbak Eka. Saya ucapkan selamat ya Bu ya atas salah satu mimpi Ibu yang sudah diraih, dan mudah-mudahan nanti masih banyak mimpi lagi yang bisa Ibu raih dalam hidup, dan saya juga mendoakan semoga Ibu suatu saat juga menjadi certified auditor verbal therapy. Insya Allah. Terima kasih Mbak Eka. Oke, terima kasih para pemirsa yang menyaksikan tayangan kami. Selamat bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.